Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Nah, di video ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, muatan PPKN, kompetensi dasar 3.3. Nah, materi yang kita pelajari adalah uniknya berbagai desa di Bali, tradisi rasulan, dan tarian suling dewa. Nah, kita pelajari dengan penuh semangat ya, bagaimana uniknya ketiga adat istiadat dan budaya tersebut. Yuk kita simak dengan baik di video ini. Desa unik di Bali yang pertama kita pelajari adalah Desa Tenganan. Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis, suatu daerah di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, desa ini merupakan salah satu desa Bali Age, atau desa yang penduduknya merupakan penduduk asli dari Bali, bukan penduduk yang datang dari Kerajaan Majapahit. Nah, meskipun desa Tenganan telah menerima sarana listrik, penduduk desa ini masih melakukan aktivitas berdasarkan peraturan adat desa. Mulai dari bentuk pekarangan rumah, tata letak bangunan, sampai dengan pembangunan pura dibuat berdasarkan aturan adat. Adat yang masih dipertahankan misalnya tradisi ayunan dan perang pandan. Kedua tradisi ini rutin diselenggarakan oleh penduduk asli Tenganan pada bulan Mei atau Juni, yang bertepatan dengan bulan kelima kalender Tenganan. Desa unik di Bali yang kedua adalah Desa Trunyan. Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, suatu daerah di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Nah, keunikan dari desa ini adalah prosesi pemakaman penduduknya. Biasanya masyarakat Hindu Bali mengadakan ngaben untuk prosesi pemakamannya. Akan tetapi, jenazah orang Hindu di Trunyan hanya diletakkan di atas batu besar yang memiliki cekungan 7 buah. Nah, tradisi ini dinamakan dengan mepasa. Di desa Trunyan ada 3 kuburan atau sema yang diperuntukkan untuk 3 jenis kematian yang berbeda. Nah, apabila kematian dari warga Trunyan secara wajar seperti sakit atau sudah tua, maka mayat ditutupi kain putih, diupacarai kemudian diletakkan tanpa dikubur di bawah pohon besar bernama Tarumenyan, di sebuah lokasi bernama Semawaya. Akan tetapi, apabila penyebab kematiannya tidak wajar, seperti karena kecelakaan, bunuh diri, atau dibunuh orang, maka mayatnya diletakkan di lokasi yang bernama Semabantas. Sedangkan untuk mengubur bayi dan anak kecil, atau warga yang sudah dewasa tapi belum menikah, maka jenazahnya akan diletakkan di Sema Muda, atau Rumah Miarta Yasa. Nah, masyarakat Hindu di Trunyan tidak khawatir bahwa jenazahnya akan menimbulkan bau, sebab aroma dari jenazah tersebut akan dinetralisir oleh pohon besar bernama Tarumenyan yang aromanya sangat wangi. Selanjutnya, desa unik di Bali yang ketiga adalah Desa Panglipuran. Desa Panglipuran adalah salah satu desa adat di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Arsitektur bangunan di desa tersebut masih menjalankan konsep Trihita Karana, yaitu filosofi masyarakat Bali terkait hubungannya dengan Tuhan, manusia, dan lingkungannya. Pengolahan lahan desa Panglipuran juga menganut konsep Trimandala. Menurut konsep Trimandala tersebut, lahan dibagi menjadi 3 zona sesuai dengan nilai kesuciannya. Zona tersebut kemudian akan ditempatkan sesuai dengan orientasi spiritual yang bernama kaca kelot. Hal yang paling dianggap suci akan ditempatkan menuju arah Gunung Agung, suatu tempat yang dianggap paling suci bagi masyarakat Hindu di Bali. Dan kebalikannya, hal yang paling tidak suci akan ditempatkan menuju ke arah laut. Masyarakat desa Panglipuran pun banyak yang melakukan upacara adat, seperti pemasangan dan penurunan odalan, serta perayaan galungan, dan hari besar lainnya. Selanjutnya kita akan belajar tradisi rasulan di Gunung Kidul, suatu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Nah,
Tradisi Rasulan diselenggarakan oleh masyarakat Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Rasulan adalah ritual setelah musim panen tiba, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang telah diberikan, dan juga merupakan sebagai ritual untuk terhindar dari segala musibah. Waktu pelaksanaan tradisi Rasulan ini berdasarkan kesepakatan tiap desa masing-masing di Kabupaten Gunung Kidul. Namun umumnya pada bulan Juni atau Juli. Nah, selama perayaan tradisi Rasulan berlangsung, berbagai atraksi seni budaya ikut ditampilkan, seperti jadilan, wayang kulit, ataupun kirap. Kirap adalah mengelilingi desa dengan membawa tumpengan berupa hasil panen seperti jagung, pisang, sayuran, padi, dan lain-lain. Setelah kirap selesai, acara diakhiri dengan doa bersama di balai dusun, lalu ditutup dengan perebutan tumpengan. Nah, tradisi Rasulan merupakan acara kebersamaan yang memupuk persatuan dan kerukunan warga, juga sebagai wadah untuk melestarikan berbagai kesenian daerah. Dan yang tidak kalah menarik adalah tarian Suling Dewa di Lombok Utara. Saat musim kemarau berlangsung, biasanya air sulit didapatkan. Masyarakat kesulitan untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari yang membutuhkan air. Masyarakat Desa Bayan, suatu daerah di Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki tradisi sebagai sarana permohonan atau doa agar segera turun hujan, sehingga air dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan terhadap air. Nah, tradisi tersebut bernama tarian Suling Dewa. Tarian tersebut dilakukan oleh sesepuh atau tokoh adat Desa Bayan. Nah, kita telah mengetahui melalui ulasan sebelumnya bahwa Indonesia ini memiliki keragaman budaya yang sangat melimpah. Nah, apa saja kegiatan kita untuk bisa mendukung keragaman budaya yang ada di Indonesia? Yang pertama, kita selalu menjalankan tradisi budaya. Selanjutnya, mau mempelajari berbagai lagu dan tarian daerah agar tetap lestari. Ketiga, kita bisa menghadiri festival seni budaya yang berlangsung di daerah setempat. Selanjutnya, kita juga bisa mendokumentasikan berbagai kegiatan seni budaya, lalu menyebarkannya ke khalayak umum. Lalu, mengapa ya tradisi budaya di Indonesia harus dipertahankan? Nah, berikut ini adalah alasan-alasannya. Yang pertama, karena tradisi budaya merupakan aset kekayaan bangsa Indonesia. Semakin banyak jenis tradisi budaya, maka semakin banyak pula modal untuk pembangunan bangsa kita. Yang kedua, tradisi budaya dapat memupuk persatuan dan kesatuan. Banyak kegiatan tradisi budaya yang membutuhkan kelompok orang untuk melaksanakan tradisi budaya tersebut, sehingga dapat memupuk persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, tradisi budaya dapat meningkatkan semangat gotong royong, kerukunan, dan kebersamaan. Selain itu, tradisi budaya dapat digunakan sebagai alat promosi wisata yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan negara. Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.